Perkenalkan, nama saya Yohana Grisi Lumur dengan NIM 21011800093. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk komunikasi berdasarkan cara pengasuhan orang tua. Baik, di sini ada 3 bentuk komunikasi. Yang pertama itu bentuk komunikasi otoriter atau memaksakan kehendak. Saat anak usia dini berkomunikasi, berbincang, maupun berdebat dengan kita, seringkali seorang anak merasa kesal, marah, dan berakhir dengan keterpaksaan anak menerima pendapat kita. Ini disebabkan seringkali anak dianggap sebagai orang yang tak tahu apa-apa dan harus menurut apa kata kehendak kita. Hal tersebutlah yang membuat anak enggan berkomunikasi dengan kita karena sudah dapat diketahui hasil akhirnya. Anak harus menuruti kehendak ibu dan ayahnya. Inilah bentuk komunikasi otoriter yang tidak disukai anak. Yang pertama itu lebih banyak bicara daripada mendengar. Ini merupakan sifat kebanyakan ibu dan ayah. Kita merasa lebih mengerti dan lebih berpengalaman daripada anak kita. Padahal ini dapat membuat anak putus asa dan enggan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan kita. Yang kedua itu cenderung memberi nasihat dan arahan. Tanpa mempedulikan perbedaan masa lalu kita dengan masa anak, kita cenderung mengatakan ini boleh atau itu tidak boleh dan mengharuskan anak mematuhi tanpa menjelaskan alasan dan sebab akibat jika mereka melakukannya. Tak jarang kita memberikan alasan yang tidak dipahami anak. Yang ketiga itu tidak mau mendengar dan memahami dahulu masalah yang dialami anak. Hal ini biasanya lebih dikarenakan keterbatasan waktu yang kita miliki, sehingga kita enggan berlama-lama mendengarkan masalah anak kita. Yang keempat itu tidak memberi kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pendapat. Kita cenderung merasa paling tahu dan paling benar daripada anak. Yang kelima, selalu menyalahkan anak. Jika anak melakukan kesalahan, kita tidak meminta penjelasan mengapa ia melakukan hal itu dan mengapa ia tidak boleh melakukan hal itu. Yang kedua itu bentuk komunikasi demokratis atau saling menghargai. Kita harusnya mampu menjadikan saat berkumpul dan berbincang dengan keluarga sebagai saat yang berkesan bagi anak, meski itu hanya beberapa menit dan dalam sehari. Yang perlu kita pahami adalah setiap anak memiliki keinginan untuk dihargai dan pendapat yang mungkin berbeda. Hal-hal yang bisa ibu dan ayah lakukan dalam menciptakan komunikasi yang berkesan dengan anak antara lain yaitu yang pertama, anggap anak sebagai teman. Berikan perhatian dan kasih sayang pada saat ia menceritakan kisahnya. Berikan tanggapan selayaknya seorang teman dan bukan sebagai orang tua yang mengatur hidup anaknya. Yang kedua, puji keberhasilannya yang telah dilakukan anak. Hal ini akan membuat anak merasa dihargai dan bisa membuat bangga keluarga, juga dapat menumbuhkan rasa percaya dirinya. Yang ketiga, hargai apa yang telah dilakukan pada kita. Mungkin hanya sekedar perbuatan kecil seperti mengembalikan mainan pada tempatnya, menata sepatu raknya, dan sebagainya. Yang keempat, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Bila perlu, kita cari ungkapan yang paling sederhana agar ia dapat menangkap maksud tanpa salah mengartikan perkataan kita. Selain itu, gunakan kata-kata yang menarik saat berbicara dengannya dan sertai dengan canda-canda kecil agar ia tidak merasa tertekan. Yang berikut, yakinkan pada anak kita bisa diandalkan. Tentu tidak hanya sebatas kata-kata, melainkan harus diwujudkan dan perbuatan. Jadilah kita sebagai ibu dan ayah yang dapat diandalkan dan selalu ada di saat-saat ia sedang membutuhkan bimbingan, dorongan, atau hanya sekedar pujian. Dan yang terakhir, ungkapkan dengan perbuatan. Ada kalanya komunikasi tidak terjalin melalui kata-kata, namun tidak berarti komunikasi tidak terjalin.
Untuk menunjukkan kasih sayang bisa diungkapkan melalui sentuhan, memeluk, membelai, menatap dengan lembut ataupun mencium. Hal ini bisa membuat anak merasa disayang dan diperhatikan. Bentuk komunikasi yang terakhir yaitu bentuk komunikasi permisif atau membiarkan. Kita cenderung membiarkan anak tidak peduli dan kurang sekali terlibat saat berkomunikasi dengan anak. Biasanya kita kurang menggunakan hak kita untuk membuat aturan dan cenderung menerapkan hukum pada anak, namun tidak membimbing dan memberikan peran anak dalam keluarga.